Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan ulul azmi dan juga dijuluki Khalilur Rahman, yaitu kekasih Allah. Cobaan serta ujian kepada beliau sangatlah berat. Beliau berdakwah kepada kaumnya termasuk ayahnya yang kafir di kala itu. Dan tidak ada satu orang pun yang mendampinginya dalam berdakwah. Permusuhan dari kaumnya serta orang-orang di negerinya kepada beliau sangatlah kuat, sehingga beliau dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Bagaimana keadaan beliau ketika dibakar di lautan api? Dan apa yang membuat kaumnya sangat benci kepada beliau alaihissalam? Simak kisahnya di Syiar Islam. Kaum Nabi Ibrahim sangat gemar menyembah berhala. Mereka membuatnya dengan tangan-tangan mereka, lalu mereka sembah patung tersebut. Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid kepada kaumnya tanpa rasa lelah. Pada suatu waktu, beliau berkata kepada kaumnya, "Bagaimana bisa kalian menyembah patung-patung yang kalian buat dengan tangan kalian, sedangkan Allah lah yang menciptakan kalian dan patung-patung kalian?" Mereka menjawab, "Kami telah mendapatkan nenek moyang kami menyembahnya, maka kami mengikutinya." Nabi Ibrahim menjawab, "Sungguh kalian dan nenek moyang kalian berada di dalam kesesatan yang nyata." Tatkala mereka mendengar pernyataan Nabi Ibrahim, mereka sungguh marah dan bingung. Karena sebelumnya tidak ada satu orang pun yang berani mencela nenek moyang mereka. Kemudian kaumnya pun menjawab, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau sedang memberi pendapat atau sedang bercanda?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Justru Rob kalianlah yang telah menciptakan langit dan bumi, itulah Tuhan kalian. Dan aku adalah utusan Rabbul Alamin." Kaumnya pun terdiam, mereka tidak bisa membantah Nabi Ibrahim. Singkat cerita, negeri Babil mempunyai perayaan pada hari tertentu. Perayaan tersebut mengharuskan mereka keluar dari negeri Babil ataupun meninggalkan kotanya. Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu hari tersebut agar beliau bisa menghancurkan patung-patung yang ada di kota Babil. Kemudian datanglah hari perayaan tersebut. Nabi Ibrahim pun diundang untuk mengikuti perayaan itu. Nabi Ibrahim tidak memenuhi undangan mereka dan beliau tetap berada di kota Babil. Setelah orang-orang dari negeri Babel keluar dari kota, Nabi Ibrahim melancarkan aksinya. Beliau membawa kapak yang besar menuju kepada patung-patung tersebut. Beliau pun berkata kepada patung-patung itu, "Wahai patung, apakah kalian tidak makan? Kenapa kalian tidak menjawab?" Maka Nabi Ibrahim pun mengayunkan kapaknya ke patung-patung tersebut, sehingga hancurlah semua patung itu kecuali hanya patung yang besar yang disisakan oleh Nabi Ibrahim, dan beliau menancapkan kapaknya di leher patung yang besar itu. Lalu beliau pun berkata, "Semoga mereka kembali ke tempat ini." Akhirnya kaumnya pun kembali. Mereka sungguh kaget melihat patung-patungnya sudah hancur berantakan. Lalu mereka berkata, "Siapa yang telah berani melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kita?" Ketika itu mereka teringat bahwa hanya ada satu orang yang berani mencela Tuhan-Tuhan mereka, yaitu Ibrahim. Maka tertuduhlah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung di kala itu. Mereka menyuruh Nabi Ibrahim untuk datang ke suatu tempat agar dia bersaksi di hadapan orang-orang. Akhirnya datanglah Nabi Ibrahim ke tempat itu. Mereka berkata, "Wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan semua ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Yang melakukannya adalah patung yang besar itu. Kalau kalian tidak percaya, tanyakanlah kepada patung-patung yang kecil itu, jika mereka bisa berbicara." Maka mereka pun menjawab, "Wahai Ibrahim, engkau tahu bahwa Tuhan-Tuhan kami tidak bisa berbicara." Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Jika mereka berbicara saja tidak bisa, bagaimana bisa mereka memberikan manfaat ataupun mudarat bagi kalian? Sungguh celakalah kalian dan sesembahan-sesembahan kalian." Maka mereka pun terdiam. Nabi Ibrahim lalu melanjutkan menjelaskan tentang Allah kepada mereka. Kaumnya pun menjadi marah dan berencana untuk membunuh Nabi Ibrahim dengan cara yang dahsyat. Mereka pun berencana untuk membakar Nabi Ibrahim. Lalu ditangkaplah Nabi Ibrahim dan dipenjara ketika itu. Sedangkan mereka mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya agar menciptakan lautan api, dan Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api tersebut. Setelah mereka mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak,
mereka menghidupkan api. Api pun berkobar sangat besar yang membuat mereka kebingungan bagaimana cara memasukkan Ibrahim ke dalam api tersebut. Mereka pun memutuskan membuat ketapel raksasa sehingga bisa melempar Nabi Ibrahim ke dalam lautan api. Setelah ketapel selesai dibuat, lalu mereka melemparkan Nabi Ibrahim dari ketapel dengan baju yang terbuka. Ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, beliau pun berkata, "Cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baik penolong." Maka Allah berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Maka api pun berubah menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Tatkala itu semua hewan yang ada di tempat itu berusaha untuk menolong Ibrahim kecuali cicak. Rasulullah SAW bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Setelah api itu padam, Nabi Ibrahim pun keluar dengan tenang. Orang-orang kaget melihat kondisi Nabi Ibrahim yang baik-baik saja. Dan mereka pun tetap tidak beriman kepada Ibrahim. Mereka mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah penyihir. Sekian dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.